lagi di Movers Talk, bincang bareng Movers bersama saya Ratu dan teman saya. Areta. Halo, ya, selaku host untuk Movers Talk episode kali ini. Nah, kali ini nih aku sama Areta sudah sama Kak Wilona Arieta Gatra Putri. Halo Kak. Halo, apa kabar Ratu Areta? Baik. Jadi Movers Kak Wilona ini adalah senior learning strategist di sekolahmu. Nah, kali ini Kak Wilona akan berbagi pengalaman, membangun karir, sambil terus mengembangkan passion dan hobinya. Halo Kak Wilona. Halo, selamat siang. Udah pada makan siang belum nih? Oke, kita mau ini dong, boleh dong Kak Wilona untuk perkenalkan diri lagi nih ke teman-teman Movers, namanya, role, dan sudah berapa lama di sekolahmu? Oke. Halo semuanya, namaku Wilona Arieta, tapi kalau misalnya kepanjangan panggil aja Wilo. Aku di sekolahmu itu sekarang jadi senior learning strategist. Udah berapa lama? Lumayan sih, kayaknya bentar lagi 2 tahun deh. Kayak beberapa bulan lagi 2 tahun ya, jadi sekitar 1,5 tahun lah gitu. Wow, udah cukup lama ya berarti ya. Iya, dari masih sepi banget, timnya masih kayak sedikit, kalau meeting tuh kayak nggak lebih dari 10 orang gitu, kalau di divisi aku gitu, sekarang kayak udah banyak banget, puluh-puluh gitu. Oke. Lihat perkembangannya berarti ya Kak. Cepet banget. Kak, kan kalau kita lihat nih latar belakang pendidikan Kak Wilo itu kedokteran gigi ya. Iya, Terus betul. gimana sih tuh ceritanya sampai akhirnya terjun ke dunia akademik malahan? Pasti ditanyanya bagian itu deh, karena sering banget kayak apa ya, kok nggak nyambung gitu, terus kok nggak sayang kuliahnya, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, oke, mungkin aku ceritain sedikit, agak aku persingkat aja berarti ya. Jadi dulu emang kuliah di FKG UI, kebetulan masuk tuh tahun berapa ya? Aku angkatan 2007. Tapi aku kuliah 2007 tapi SMA 2006. Jadi waktu itu aku nganggur dulu setahun gitu. Nah, tapi biasa kan zaman-zaman itu tuh kuliah itu masih adalah faktor-faktor pilihan dari orang tua, ya kan. Jadi karena kita nggak terlalu banyak eksplorasi gitu. Kalau sekarang kan informasi udah gampang banget gitu kan diperoleh gitu, terus research sendiri juga bisa gitu. Jadi kalau zaman aku tuh agak terbatas gitu. Jadi ya apa ya, yang kita tahu jurusan-jurusan favorit ya kalau nggak kedokteran, teknik, udah paling gitu-gitu aja gitu, nggak ada eksplorasi yang lain gitu. Terus ya udah habis itu nyemplung, dijalanin bisa-bisa aja sebetulnya. Jadi akhirnya waktu itu lulus ngambil S1 sampai skripsi, terus habis itu ikut koasnya juga. Waktu itu aku sempat koas di RSCM, di RSUT. RSUT tuh Rumah Sakit Umum Tangerang, sama di Puskesmas di Depok kalau nggak salah. Nah, terus cuma tengah-tengah koas akhirnya memutuskan untuk kayaknya udah deh gitu, terus akhirnya aku cabut gitu. Jadi cuma ngambil S1-nya aja. Kalau FKG itu kan sama kayak FK ya, jadi harus 2 kali wisudanya gitu. Jadi ngambil sarjananya dulu, habis itu ngambil kedokteran, ngambil DR atau DRG-nya. Nah, jadi aku DRG-nya aku nggak ngambil gitu, karena di tengah-tengah internship aku cabut gitu. Nah, terus waktu itu kebetulan kenapa kok bisa ke dunia pendidikan sampai sekarang. Awalnya sih nggak sengaja gitu. Jadi dulu setelah lulus itu nggak sengaja nyoba beberapa tahun setelah itu ngajar anak-anak SMA sama alumni untuk persiapan SNM PTN ya, dulu kalau nggak salah namanya gitu deh. Kalau zamanku namanya ganti lagi. Ya tahu deh. Angkatannya. Ya, nah terus habis itu ternyata setelah dirasain
kok seneng ya gitu, kayak share kayak ngajarin sesuatu, kayak misalnya menginstall sesuatu ilmu ke dalam kepala orang lain gitu sampai mereka benar-benar ngerti, terus sampai mereka benar-benar kayak ngelihat ekspresi yang oh gitu. Jadi kayak setiap diajarin ngelihat ekspresi oh yang benar-benar oh ya bukan oh bohong gitu. Itu tuh aku tuh dulu dulu tuh seneng gitu kayak oh berarti apa ya? Terus juga yang menarik tuh kan jadi aku juga banyak belajar dari situ. Jadi walaupun aku yang ngajar tapi aku banyak belajar dari murid-muridku gitu. Jadi karena tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi cara berkomunikasinya itu kita juga sebagai guru tuh juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau ke si A, oh ngajarnya harus dari sini dulu nih step by step-nya, ke si B belum tentu itu cocok, nanti ke si C dari mana. Nah itu dulu aku seneng aja ternyata ngulik-ngulik hal-hal kayak gitu ya. Apalagi dari pertanyaan mereka gitu. Jadi banyak pertanyaan yang menarik-menarik banget gitu kayak, oh ternyata kepikiran juga ya bertanya tentang hal itu yang kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya ya udah, nggak terasa ngajar deh tuh. Waktu itu ngajarnya dulu namanya apa ya? TPA kalau nggak salah, TKPA. Sekarang masuknya di TPS yang isinya apa namanya kayak logika, mirip psikotes. Jadi kayak ada gambar dan lain-lain gitu. Nah terus akhirnya udah deh bablas tuh ternyata seneng sampai lumayan lama sekitar 7 atau 8 tahunan gitu. Terus abis itu ya udah berlanjut sampai sekarang. Nah cuma bedanya kalau sekarang aku yang ngajarin guru-guru untuk ngajar gitu. Jadi ceritanya kira-kira kayak gitu. Jadi emang awalnya nggak sengaja, terus ternyata seneng nih, terus akhirnya eksplorasi mendalami di situ deh gitu sampai sekarang. Wow, keren banget. Jadi dari latar pendidikannya yang beda, akhirnya coba-coba, terus keterusan gitu ya Kak ya. Iya Nah betul. terus kan ini kan beda banget nih Kak dunianya sama yang latar belakang pendidikan sebelumnya. Kira-kira ada tantangan nggak sih dalam berkarirnya gitu? Terus kayak gimana cara ngatasinnya kayak gitu? Oke. Aku sambil minum boleh ya? Boleh. Kalau tantangan pasti ada, karena awal-awal nyemplung tuh pasti kan ada perasaan takut ya, karena ini belum pernah dilakuin gitu. Apalagi kalau ngajar menurutku itu adalah hal yang mungkin sulit banget gitu, karena ya kita kalau ngasih informasi sesuatu ya harus betul, akurat, dan ada penjelasan yang logis tentang itu gitu. Kita nggak bisa ngajar sesuatu yang ngasal gitu kan. Jadi dulu tuh awal-awal aku inget banget ya setiap mau masuk kelas aku belajar dulu. Jadi kayak kira-kira bakal ditanya apa ya gitu. Nanti aku bisa jawab nggak ya yang kayak gitu. Jadi kayak ngulik terus kayak ya banyak baca. Terus habis itu gimana sih cara ngajar yang enak dan lain-lain. Gimana sih supaya orang itu ngerti gitu. Jadi kita nggak cuma ngomong doang tapi benar-benar mereka tuh ngerti gitu apa yang mau kita sampaikan. Nah, ya udah dari situ belajar trial error. Akhirnya lama-lama ya udah ya sampai sekarang ya apa ya, ya udah nggak deg-degan lagi gitu, kayak gitu. Nah terus pas di sekolahmu, awal-awal tuh aku merasanya tantangannya itu karena pas awal aku masuk tuh masih sepi banget, belum ada guru sama sekali gitu loh di divisi aku gitu. Nah jadi ya mulai dari cari guru satu-satu yang gitu kan, terus nanti di training satu-satu, itu tuh banyak banget sampai akhirnya sekarang tuh ada sekitar 22 orang lah gitu yang waktu itu sempet aku training gitu kan. Nah terus juga kan mereka tuh dari apa ya, dari wilayah yang berbeda-beda ya, nggak semuanya di Jakarta kan, kalau kantor kita kan di Jakarta. Nah itu juga agak tricky tuh karena susah untuk jelasin apa ya, memberikan training mengajar dan menggunakan tools tuh sulit banget sebetulnya kalau nggak ketemu langsung gitu. Nah cuma
akhirnya itu ya ke-solve juga karena ya kita kan jadi bisa ya udah gimana caranya supaya bisa ngajarin itu secara online gitu. Terus akhirnya ya udah kayak kita gini aja ketemu online gini, terus ya berusaha supaya pengajarannya tuh ya bisa ditransfer secara online gitu. Terus akhirnya ya sekarang sih alhamdulillah udah lumayan lancar gitu. Nah terus apalagi ya, kalau tantangan, kalau sekarang itu apa ya, paling aku suka merasa kita tuh jadwalnya kayak padat banget, ya nggak sih? Nggak tahu deh. Jadi kayak suka nggak ada jeda antar meeting gitu. Itu kan kadang jadi susah membagi waktu gitu kan. Nah terus akhirnya dibikinlah kalau di akademik ada 1 hari itu dalam seminggu apa namanya no meeting day gitu. Nah jadi ya memang jadwalnya fleksibel gitu kalau misalnya di sini ya gitu. Jadi tuh membantu banget gitu karena ya apa di dalam 1 hari yang no meeting day itu ya kita bisa benar-benar fokus untuk ngerjain tas-tas yang misalnya belum selesai gitu kan. Nah jadi nggak kepotong dengan meeting-meeting gitu karena kan agak susah ya kalau melakukan sesuatu selalu multitasking gitu kan. Jadi kan harus fokus gitu. Jadi kadang tuh kayak lagi mood ngerjain ini, aduh tapi ada jadwal meeting nih misalnya jadi kepotong, terus tadi udah sampai mana ya, nah itu kan kadang suka miss gitu kan. Nah tapi dengan adanya no meeting day itu, kalau buat aku itu sangat-sangat ngebantu banget gitu dalam produktivitas gitu. Terus apalagi ya, sama yang aku suka juga, ini sih apa, kalau working hour, kalau di aku tuh jelas gitu jamnya. Jadi memang kalau di luar jam kerja memang udah nggak ada kegiatan meeting gitu. Jadi paling ya chat-chat aja gitu. Nah itu juga jadi kehidupannya apa ya? Aku merasa senang tuh karena kehidupannya jadi balance gitu. Jadi bisa melakukan hal-hal yang lain gitu di luar kerjaan gitu sih sebetulnya. Hal-hal di luar kerjaan itu kalau kita lihat passion-nya Kak Willow tuh ada olahraga, ada traveling gitu ya Kak ya. Berarti gimana sih Kak Willow menyeimbangkan antara kerja terus melakukan hal-hal tersebut? Terus kalau boleh disuruh pilih traveling atau pilih olahraga Kak? Aduh susah banget pertanyaannya. Tapi kalau aku, biasanya aku colong-colong sih. Jadi misalnya, apa ya, kan aku kebetulan ngajar olahraga juga online, ngajar Zumba gitu kan. Nah jadi biasanya colong-colong sebelum jam kerja gitu, jadi pagi-pagi ngajar dulu, terus habis itu nanti meeting, terus ya udah gitu kan. Nah tapi biasanya sehari aku cuma ngajar 1 kali gitu, jadi seminggu itu cuma 2 kali. Yang 1 di pagi sebelum meeting, sebelum masuk kerja maksudnya, terus apa namanya, yang 1 hari lagi itu di sore setelah jam kerja gitu. Jadi biasanya ya pinter-pinter colong-colong aja sebenarnya gitu ya. Sama terus juga iya aku suka jalan-jalan. Jadi kadang memang apa ya, pernah kok aku tuh kayak work from-nya tuh work from mana aja gitu. Jadi sambil waktu itu pernah kayak di Bali 2 minggu misalnya kayak gitu kan ya. Tapi ya sambil kerja kayak biasa sehari-hari gitu tuh memang apa ya, asal kita selalu available di saat orang-orang membutuhkan gitu. Terus jadi kayak dimanapun kita berada tuh sebenarnya nggak masalah gitu sih, sebenarnya gitu ya, triknya sebetulnya gitu. Nah tadi kalau misalnya disuruh pilih apa, traveling atau olahraga, apa ya, itu nggak boleh dua-duanya. Jadi paling mungkin nggak tahu, mungkin traveling kali ya, karena jalan-jalan kan bisa sambil olahraga juga gitu mungkin ya. Gitu. Sambil ya Kak ya? Sambil. Jadi bisa ngelakuin dua-duanya ternyata ya. Iya, betul sekali. Keren banget nih pokoknya Kak Wilona.
Terus ke depannya kira-kira ada cita-cita atau misalnya hal-hal yang dilakukan untuk pengembangan diri gitu, kira-kira ada atau enggak? Boleh diceritain sama kita? Oh, oke. Kalau sekarang, sebenarnya pengen sih, kalau sekarang kan aku ngajarnya, ini di luar yang kerjaan ya, jadi, ngajarnya Zumba aja gitu kan, itu kan juga dulu tuh butuh license gitu kan, jadi ya ikut, training-nya terus sampai dapat license baru akhirnya bisa ngajar gitu. Nah mungkin nanti ke depannya pengen, ngambil license-license yang lain gitu, misalnya kayak, sport nutrition yang kayak gitu kan, jadi, buat mendalami ya tentang nutrisi yang kayak gitu tuh aku juga tertarik sebenarnya gitu. Nah mungkin mau ngambil itu, terus juga, ya sama mungkin, di olahraga bidang yang lain mungkin ya, karena kan kalau yang sekarang aku ambil itu olahraganya termasuknya kardio gitu. Jadi mungkin nanti mau cari yang lain juga gitu, tapi belum tahu sebenarnya mau apa gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, siap. Destinasi favorit Kak Wilo nih selama jalan-jalan selama ini tuh apa? Terus kegiatan favoritnya apa? Aduh, harus diingat-ingat nih ya. Dari tadi pertanyaannya susah-susah. Maksudnya yang aku harus mikir dulu, aduh apa ya gitu. Destinasi favorit. Nah kebetulan kalau aku jalan-jalan itu lebih suka gunung daripada pantai. Kebalikan yang tadi ya, Kak? Yang Menarik. tadi tuh yang mana? Yang tadi pagi. Oh ada ya? Oh tadi pagi lebih suka pantai daripada gunung. Iya. Aku tuh kalau di pantai nggak tahu, kurang suka aja kayak kepanasan. Bahkan aku tuh kalau ke pantai suka bawa payung gitu. Jadi kurang bisa enjoy gitu. Kecuali nyelam ya, kecuali nyeburnya gitu, snorkeling atau apa gitu. Nah itu aku suka gitu. Cuma kalau misalnya yang kayak duduk-duduk di pinggir pantai apa gitu tuh aku agak kurang gitu. Nah aku lebih anak gunung gitu. Jadi emang udah beberapa kali pernah naik gunung sih gitu. Jadi apa ya, ya naik gunung juga panas tapi sebenarnya dingin, cuma gimana ya, dia tetap ada matahari tapi ya pokoknya aku lebih suka aja dan aku lebih suka pemandangannya. Dan semua gunung yang pernah aku cobain, itu menurutku, bagus-bagus semua sih. Yang pertama tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi pengalaman pertama kan biasanya yang gampang dulu, ini Gunung Prau sama Papandayan. Terus habis itu itu aja udah bagus gitu kalau aku bilang. Terus kalau mau yang tinggi lagi waktu itu sempat juga ke apa namanya, Merbabu. Itu juga bagus banget walaupun naik turunnya agak susah, itu sampai merosot-merosot karena waktu itu pas licin dan lain-lain gitu kan. Cuma itu bagus. Terus satu lagi Bromo, cuma Bromonya waktu itu aku ikut. Nah, itu sih yang paling berkesan sebenarnya mungkin ya, karena waktu itu aku ikut acaranya, Fjällräven gitu. Jadi dia bikin trek sendiri, bukan trek yang biasanya, untuk wisatawan gitu. Jadi itu mengelilingi Bromo, Tengger, Semeru gitu kalau nggak salah deh. 3 hari, kalau nggak salah berapa kilo ya? Aduh aku lupa, mungkin sehari tuh bisa 10-an deh. Itu tuh capek banget, parah. Cuma pemandangannya itu bener-bener yang, wah itu aku bingung sih menjelaskannya, mungkin itu tidak akan pernah berulang lagi ya, kecuali mungkin, ya mengikuti kegiatan yang sama gitu kalau misalnya dibikin lagi gitu. Terus kalau misalnya lagi naik gunung paling suka ngapain, paling suka sebenarnya aku diem aja ngeliatin pemandangan, udah sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak melakukan apa-apa, ya udah menikmati aja momen-momen, view yang jarang kita temui sehari-hari gitu. Terus kayak ya udah biasanya kalau lagi, naik sedikit aku kadang suka berhenti dulu, terus lihat sekitar yang kayak gitu, terus nanti jalan lagi, terus nanti kalau misalnya view-nya berubah, kadang kan soalnya medannya suka ganti-ganti ya, suka tanah, suka batu, suka apalagi sih, pasir yang kayak gitu kan. Jadi kayak setiap pergantian tuh biasanya aku selalu, apa ya, menikmati dulu apa sih yang lagi di sekitar gitu. Sebenarnya aku paling suka itu, gitu. Gitu deh. Keren-keren Kak.
Nanti mungkin bisa kali ya bikin acara jalan-jalan bareng sekolahmu gitu. Iya ampun, mau dong. Sama paling apa ya, boleh kasih pesan-pesan sedikit? Boleh Kak. Oke, jadi yang aku rasain tuh kalau menurutku, kayak mungkin dari tadi kan kenapa sih kok kayak hobi atau passion atau apa kayak ganti-ganti atau kayak macam-macam tapi yang nggak terlalu nyambung satu sama lain gitu. Nah, jadi kalau aku merasanya passion atau hal yang kita sukai itu bakal, terus berubah atau berkembang sesuai dengan perkembangan kita gitu. Jadi, apa ya, bahkan itu bisa terjadi sepanjang hidup kita gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk, eksplorasi gitu. Karena kan sebenarnya kita belum tentu tahu nih yang kita lakuin sekarang itu apakah emang hal yang satu-satunya kita sukain atau, siapa tahu nanti ada lagi gitu. Jadi jangan pernah stop untuk eksplorasi karena kita nggak pernah tahu hal apa yang, ternyata kita nantinya sukai dan siapa tahu itu bisa jadi, apa ya, hobi mungkin atau, pekerjaan, dan lain-lain pokoknya yang berguna untuk di kehidupan ya kita semua gitu sebetulnya, gitu sih. Wow. Bentuknya kena banget ya Kak, pokoknya jangan takut eksplorasi selama kita masih hidup terus eksplorasi dan belajar gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Kak Willow atas waktunya. Movers, itu dia bincang bareng Movers dengan Kak Wilona Arieta Gatra Putri. Movers Talk bisa kamu simak di Spotify Live at Sekolahmu atau di YouTube Sekolahmu. Ingin tahu serunya Movers Talk lainnya? Nantikan bincang bareng Movers lainnya ya. Saya Areta dan teman Ratu di sini. Wilona. Ini pamit ya. Terima kasih semuanya. Iya, dadah, terima kasih. Thank you Kak Wilo. Iya, sama-sama.